Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners, kali ini dalam program Tribun Timur Live Event. Tribuners, Badan Pengawas Pemilu Sulsel menggelar sosialisasi netralitas ASN dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Pindrang pada hari ini Senin 14 Oktober 2024. Kegiatan dengan tema sosialisasi netralitas ASN pemilihan 2024 digelar di Aula Kantor Bupati Pindrang. Untuk melihat informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur ada Aryadi Rahmat di Pindrang. Selamat siang Kak Ari. Selamat siang, Ilu. Baik, rekan Ari dapat disampaikan seperti apa prosesi pada siang hari ini Bawaslu mengadakan sosialisasi netralitas ASN dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Pindrang. Baik, Ilu. Jadi memang uh, Bawaslu Sulawesi Selatan realisasi ASN di kabupaten yang ditempatkan pusatkan di Kabupaten Pindrang itu juga dihadiri dua daerah tetangga yakni ke PJ Kabupaten Sidrap, kemudian hadir juga PJ Wali Kota Parepare sebagai pemateri di sini. Kemudian kegiatan tersebut juga dihadiri ada ratusan ASN dari wakil-wakil tiga daerah ini, Kabupaten Pindrang, Kabupaten Sidrap, dan eh, Kota Parepare itu sendiri. Sesi pada sosialisasi ini dibuka dengan adanya kegiatan diskusi eh, dari pihak Bawaslu. Bawaslu juga dalam hal ini mengundang beberapa ahli-ahli dari bidang hukum, dari pakar politik juga, kemudian ada juga dari ahli pemerintahan uh, untuk melakukan diskusi dengan para peserta ASN yang hadir. Jadi selama jalannya kegiatan tersebut, memang kegiatan ini dimulai pukul 9 pagi tadi, yang rencananya akan selesai pada pukul 15 atau jam 3 sore ini, loh. Nah, dalam sesi diskusi tadi cukup alot memang karena beberapa ASN mempertanyakan beberapa em, apa sebenarnya yang menjadi pelanggaran netralitas maupun di bidang hukum maupun pidana dan lain-lainnya seperti itu, Ilo. Nah, dari wawancara kami dengan Ketua Bawaslu eh, Sulsel, Bardiana Rusli mengatakan bahwa pihaknya mengalokasikan kegiatan sosialisasi tersebut di Kabupaten Pindrang dikarenakan Kabupaten Pindrang menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan tingkat kerawanan dan netralitas ASN itu tertinggi se Indonesia. Ini juga menjadi terobosan dari Bawaslu Sulsel untuk melakukan sosialisasi di tingkat ASN. Nah, dari penjelasan Ketua Bawaslu sendiri bahwa saat ini pihaknya sudah memproses 16 kasus netralitas ASN di Kabupaten Pindrang, 6 kasus netralitas ASN di Kota Parepare dan dua kasus Sidrap. Nah, beberapa variabel sebenarnya yang diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Sulsel yang mengakibatkan ASN ini tidak netral sehingga melanggar netralitas itu dikarenakan adanya janji politik atau janji dari paslon untuk mengangkat jabatan dari ASN itu. Kemudian ada juga ASN mempertahankan jabatannya. Kemudian ada faktor variabel yang adanya kedekatan personal dengan pasangan calon sehingga ASN tersebut diduga melanggar netralitas ASN sesuai aturan pemilu. ILU. Juga rekan Aryadi pada sosialisasi hari ini yang dilakukan Bawaslu di Kabupaten Pindrang mungkin dihadiri oleh kepala daerah dari mana saja, apakah hanya dari Pindrang atau dari dua daerah yang juga bergabung pada siang hari ini?
Baik, seperti dikatakan tadi lu bahwa tidak hanya ke PJ Bupati Pindrang yang hadir sebagai pemateri di sini, ada daerah tetangga juga yaitu PJ Bupati Sidrap dan PJ Wali Kota Parepare yang diundang. PJ-PJ ini juga membawa beberapa ASN, 50 orang ASN dari Kabupaten Sidrap dan 50 ASN dari eh, Kota Parepare untuk mengikuti sosialisasi netralitas ASN yang dilaksanakan oleh Bawaslu Sulawesi Selatan. Dari masing-masing kepala daerah yang sudah bergabung pada acara pagi hingga sore hari nanti, mungkin apakah ada hal yang disampaikan dari masing-masing kepala daerah begitu rekan Aryadi terkait bagaimana mereka juga ikut mengawasi ASN di daerah-daerah mereka agar tetap netral pada saat Pilkada serentak 2024 berlangsung? Untuk mereka sendiri untuk apa kendala yang dialami proses eh, selama proses tahapan pilkada ini. Jadi seperti Kabupaten Pindrang sendiri, PJ Bupati Pindrang mengungkapkan kendala yang dialami adalah masalah anggaran yang cukup sedikit untuk melakukan sosialisasi netralitas ASN hingga ke tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa, pemerintah desa. Nah, kemudian ada juga kemudian PJ Bupati Pindrang juga mengungkap bahwa adanya pola pikiran dari sejumlah ASN atau adanya pola pikiran dari masyarakat menganggap eh, netralitas ASN ini hal yang biasa dilakukan oleh ASN setiap pemilu terjadi atau pilkada serentak terjadi, sehingga eh, menyampingkan netralitas di pilkada. Ini dikarenakan banyaknya kasus yang hanya keluar sebagai produk etik dari ASN tersebut, tetapi tidak ada kasus yang betul-betul menjerat ASN hingga ke tingkat pidana ILO. Nah, kemudian PJ Bupati Sidrap juga mengungkap bahwa di Sidrap sendiri kondisinya banyak aktor-aktor politik yang menekan ASN sehingga melanggar netralitasnya. Mungkin seperti Ketua Bawaslu tadi bilang, Bawaslu Sulsel tadi bilang bahwa ASN ini ditekan dengan dijanji adanya jabatan oleh beberapa paslon. Seperti itu, Ilu. Dan juga terkait hal itu, rekan Aryadi, apakah juga Bawaslu Sulsel di Pindrang hari ini sempat membahas bagaimana kemudian ini terkait pelanggaran netralitas ASN bukan hanya mengatasi ASN-nya, tapi juga mengatasi para calon begitu. Mungkin seperti apa pengawasan Bawaslu kali ini di Pilkada 2024 dalam mengawasi para calon juga agar tidak menekan ASN dan akhirnya para ASN ini terkesan terpaksa begitu untuk mendukung para calon ini. Baik, Ilo. Jadi memang Bawaslu pada kesempatan ini tidak hanya melakukan sosialisasi ke tingkat ASN, juga menyinggung beberapa paslon yang tentu memiliki kekuatan untuk merayu ASN untuk tidak netral di pilkada ini, karena menurut Bawaslu memang kekuatan ASN ini menjadi keuntungan bagi salah satu paslon di setiap pilkada dilakukan, Ilo. Nah, Bawaslu sendiri sudah melakukan sosialisasi atau hingga ke paslon-paslon untuk tidak menyeret ASN dalam proses berkampanye, dalam proses sosialisasi mereka, karena itu juga diatur dalam undang-undang menyeret atau mengajak ASN untuk melakukan kampanye ataupun sosialisasi itu. Dan memang ada pidana sendiri karena tahapannya sudah memasuki tahapan hingga kampanye. Bawaslu tidak segan akan memberlakukan pidana kepada ASN ataupun paslon yang melanggar
undang-undang ataupun surat ataupun SKB dari pemerintah pusat. Ilo. Ada juga pada kegiatan hari ini terkait sosialisasi Bawaslu di Pindrang, apakah juga sudah ada informasi lanjutan begitu rekan Aryadi? Bawaslu selanjutnya akan melaksanakan sosialisasi di kabupaten atau kota mana saja di Sulawesi Selatan? Baik, jadi sebenarnya kami belum mendapatkan informasi tersebut, tetapi Bawaslu memang mengatakan kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh Kabupaten Pindrang, mungkin saja akan dilakukan di daerah-daerah lainnya seperti Kabupaten Nrekang, Toraja maupun Kota Palopo, Ilo. Dan ini memang menjadi menjadi program Bawaslu sendiri setelah Sulawesi Selatan keluar sebagai menjadi tingkat kerawanan tinggi di se-Indonesia, khususnya dalam netralitas ASN. Ilo. Terima kasih rekan Aryadi atas informasinya dan juga laporannya dari Kabupaten Pindrang. Kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya yang terjadi di sekitar Pindrang dan juga di beberapa titik lokasi lainnya. Terima kasih, selamat siang, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, berikut dapat disaksikan seperti apa prosesi dari Bawaslu Sulsel yang menggelar sosialisasi netralitas ASN dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Pindrang pada hari ini. Sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Hafiz, Ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukan langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan yang baik. Ya Allah, Ya Hafiz, pertautkan tali kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, Ya Hak, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak itulah yang benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itulah yang salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, Ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Semoga doa ini membawa keberkahan dan kedamaian bagi kita semua. Bapak dan Ibu, marilah kita saksikan bersama pembacaan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, atau yang diwakili. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah wa syukrilillah hawla wala quwata illa billah. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Bupati Pindrang, Bapak Haji Ahmadi Akil SEMM. Terima kasih Pak Bupati telah memfasilitasi kami. Terima kasih pula Pak Bupati yang telah memerintahkan jajarannya selama 3 hari persiapan kegiatan, terkhusus pada Pak Kesbangpol beserta Pak Kabin. Saya kadang Pak Bupati menyuruh beliau untuk pulang jam 10 malam, tetapi ini beliau mengatakan ini perintah Bupati untuk membantu Bawaslu Provinsi Selatan semaksimal. Yang kami hormati dan kami cintai Bapak Wali Kota Parepare, Dr. Abdul Hayat Ghani, MSI. Beliau adalah mantan sekro yang selalu memanusiakan penyelenggara selama masa jabatannya. Saya masih ingat Pak Wali Kota, ketika kami ada kendala di Bawaslu, pasti eksekusi solusinya ada di Pak Sekprop, sehingga saya selalu menganggap beliau Sekprop dengan 1000 solusi, sehingga berbanggalah masyarakat Parepare menjadi ke depan. Yang saya hormati Bupati Sidrap, Bapak Dr. NS Haji Basra SKED. Terima kasih pula atas pedulinya yang hebat dan perhatiannya yang luar biasa, memerintahkan kepada jajarannya untuk selalu berkoordinasi setiap saat dan mewajibkan seluruh peserta untuk kegiatan di Parepare ini. Yang saya hormati Ibu Ketua dan pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Kepala Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Pindrang. Di tengah-tengah kita pula sudah hadir Bapak narasumber dan moderator. Izinkan saya, Bu Ketua dan pimpinan Bawaslu, untuk memberikan laporan panitia pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan secara tatap muka hari ini. Bukan berarti kami ingin, tetapi dalam upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Sosialisasi surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100 garing tahun 2004 tentang mekanisme penyampaian rekomendasi pengawas pemilu atas dugaan pelanggaran ASN pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, serta pula edaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 200/2/3444. Demikian Tribun Timur Live Update kali ini, Tribuners. Jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.